Sebelum kriptografi kunci publik ditemukan, semua sistem kriptografi menggunakan kunci simetris atau kunci privat. Masalah utamanya adalah bagaimana dua pihak bisa berbagi kunci secara aman melalui saluran komunikasi yang tidak aman. Solusi revolusioner ditemukan pada tahun 1970-an, sistem kriptografi kunci publik. Siapapun bisa mengenkripsi pesan menggunakan kunci publik penerima, tetapi hanya penerima yang bisa mendekripsinya dengan kunci privat mereka. Sistem kriptografi kunci publik yang paling banyak digunakan adalah RSA, dinamai dari Ronald Rives, Adi Samir, dan Leonard Atleman yang mendeskripsikannya pada tahun 1977. RSA didasarkan pada eksponensiasi modular, di mana modulus N adalah hasil kali dua bilangan prima besar P dan Q. Untuk mengenkripsi menggunakan RSA, kunci publik terdiri dari pasangan eksponen E dan modulus N, di mana N sama dengan P dikali Q. Setiap blok plain teks P diubah menjadi ciphertext C menggunakan rumus C kongruen P pangkat E modulo N. Untuk mendekripsi, penerima menggunakan kunci privat D, yaitu inverse dari E modulo Pn. Ini bekerja karena teorema Euler menjamin bahwa C pangkat D kongruen dengan P modulo N. Keamanan RSA bertumpu pada sulitnya memfaktorkan bilangan bulat besar. Ini membutuhkan Pn, yang membutuhkan faktorisasi N menjadi P dan Q. Perlu dicatat bahwa belum terbukti mustahil mendekripsi RSA tanpa memfaktorkan N, namun belum ada metode seperti itu yang berhasil. Berbagai serangan terhadap implementasi RSA telah ditemukan selama lebih dari 30 tahun. Serangan Wiener menunjukkan kunci dekripsi D bisa ditemukan jika D terlalu kecil. Rabin membuktikan bahwa memecahkan sistem ini sama sulitnya dengan memfaktorkan N, memberikan jaminan keamanan yang lebih kuat. Di sini kita akan membahas subbab Japam 4 kriptologi kunci publik. Serangan pada RSA umumnya tidak disebabkan oleh kelemahan algoritmanya, tetapi karena kesalahan dalam implementasi. Salah satu serangan yang terkenal adalah serangan siaran Hastad, yang terjadi misalnya ketika eksponen enkripsi E-Serand 3 digunakan oleh tiga pihak berbeda dengan modulus enkripsi yang berbeda untuk mengenkripsi pesan teks biasa yang sama, maka pihak yang memiliki tiga pesan teks sandi yang dihasilkan dapat memulihkan teks biasa aslinya. Selain itu, jika banyak pesan yang saling berkaitan secara linear dienkripsi, informasi asli juga dapat direkonstruksi. Untuk mencegah hal tersebut, setiap proses enkripsi harus menggunakan padding acak yang berbeda. Kerentanan lain ditemukan oleh Michael J. Wiener, yang menunjukkan bahwa jika eksponen dekripsi terlalu kecil, maka nilai tersebut dapat dihitung dengan cepat, dan sistem menjadi tidak aman. Kerentanan RSA yang ditemukan oleh M. Wiener bahwa eksponen dekripsi D dari sistem kriptografi RSA dengan kunci enkripsi, EN, dapat ditentukan secara efisien jika memenuhi kondisi berikut. N iri a Q dengan P dan Q adalah bilangan prima. Q, P, du Q, D, satum 3 N, satum 4. Hasil ini menunjukkan bahwa bilangan prima P dan Q yang tidak terlalu berdekatan harus digunakan untuk menghasilkan modulus enkripsi, serta eksponen dekripsi D yang relatif besar harus dipilih. Pengungkapan informasi parsial tentang salah satu bilangan prima yang membentuk modulus enkripsi N menyebabkan kelemahan lain dari sistem kriptografi RSA. Misalkan N Skachau Q memiliki M digit. Maka mengetahui M is M4 digit awal atau M H4 digit akhir dari P memungkinkan N untuk difaktorkan secara efisien. Sebagai contoh, ketika P dan Q masing-masing memiliki 100 digit desimal, jika diketahui 50 digit pertama atau 50 digit terakhir dari P, maka N dapat difaktorkan. Michael Rabin menemukan varian sistem kriptografi RSA. Misalkan,
N sama dengan P key, di mana P dan Q adalah bilangan prima ganjil, dan misalkan B adalah bilangan bulat dengan 0 B kurang dari N. Untuk mengenkripsi pesan teks terang P, kita membentuk C, P4P plus B, mod N. Prosedur dekripsi Rabin menghasilkan 4 kemungkinan nilai P untuk setiap teks sandi C, sehingga CPP plus B, mod N, yang mempersulit proses dekripsi. Ketika P dan Q diketahui, prosedur dekripsi dapat dilakukan dengan cepat, karena dibutuhkan operasi bit O, lock N.